Allahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Ayah bunda, sahabat-sahabat Majelis Kalam, kajian malam yang diselenggarakan oleh Wakaf Peradaban Internasional. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Sehat, ayah bunda? Insya Allah, semoga dalam keadaan yang terbaik, sehat walafiat, Allah berikan keberkahan kepada ayah bunda, mudah urusannya, dan senantiasa Allah kabulkan hajat-hajatnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Boleh bunda, ayah yang sudah hadir, kita sapa-sapa dulu di kolom komentar. Yang sudah hadir, silahkan. Kalau tidak ada uzur, mari kita sama-sama on cam seperti Pak Imam dan Ibu Hani dari Mojokerto nih. Insya Allah. Ada Ibu Lisa Siregar dari Gorontalo. Ibu Sabahria, Masya Allah. Silahkan yang tidak ada uzur. Bu Elmi hadir. Barakallah. Silahkan Irgi coba lihat di kolom komentar yang sudah hadir. Silahkan absen dulu. Dari Kuningan, Pak Panji. Cahaya hadir. Masya Allah. Tabarakallah. Yuli hadir, Ibu Yuli, Ibu Cahaya. Boleh ya Ibu atau Mbak. Silahkan bisa on cam kalau yang tidak ada udur. Ibu Ainun, Masya Allah dari kota Cirebon hadir. Cikarang Utara, Masya Allah Barakallah Bunda. Pekanbaru hadir. Ibu Miswati dari Kebumen, Masya Allah. Alhamdulillah. Silakan Ayah Bunda yang sudah hadir, Irgi mengajak untuk yuk kita sama-sama share kembali flyernya, kajiannya, linknya, silakan untuk disebarkan. Karena ini gratis kajiannya, kemudian juga terbuka untuk umum. Silakan kita share kepada keluarga yang kita cintai, saudara dan teman-teman kita. Silakan Bunda bisa share terlebih dahulu. Alhamdulillah nih, Irgi sudah share. Nah, Bunda ataupun Ayah apakah sudah share juga? Bu Popon dari Kuningan, Bapak Ayub Mukhtar dari Bandung, Barakallah. Pak Imam, terima kasih sudah share ke grup-grup. Alhamdulillah, Insya Allah, Tabarakallah. Siapa lagi yang sudah share? Insya Allah, pada malam hari ini, ayah bunda semuanya, kita akan dibersamai oleh Ustadz Ikrar Ansori, trainer PPA Institute, dan juga pengisi majelis taklim. Ayah bunda semuanya, abang kakak, insya Allah guru kita Ustadz Ikrar Ansori akan membawakan sebuah tema kajian yaitu dahsyatnya kalimat Alhamdulillah. Nah, bagaimana kalimat Alhamdulillah ini dapat menjadikan hidup kita semakin bermakna, kemudian dapat menjadikan pahala yang betul-betul besar, ya. Bukan hanya kita mengucapkan Alhamdulillah seperti biasa, tetapi kita melihat di balik makna Alhamdulillah itu ada apa, Masya Allah. Insya Allah kita akan sama-sama bahas, Bunda. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama share dulu ya, seperti Bu Elmi, Bu Endang, silakan untuk share-share terlebih dahulu. Insya Allah sesaat lagi Ustadz Ikrar akan membersamai kita. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ada apa kalimat Alhamdulillah ini sehingga guru kita membawakan tema khusus pada malam hari ini akan membahas tentang dahsyatnya kalimat hamdalah. Masya Allah, tabarakallah. Karena guru kita insya Allah sesaat lagi masuk karena di Sumatera baru selesai melaksanakan salat Isya. Jadi Iri mengajak kepada ayah bunda, barangkali ayah bunda ingin menyiapkan catatan ya, silahkan siapkan misalnya bukunya dan alat tulisnya ya, boleh kita sama-sama mencatat supaya tidak lupa, bisa dicatat ya, sebagaimana yang dikatakan oleh imam, salah satu imam ahli hadis, kalau misalnya tidak kita catat ilmu, maka akan kabur, akan lupa. Nah, kita catat. Mau itu dicatat di HP, silahkan. Mau itu dicatat di buku, silahkan.
Kalaupun misalnya Mas Irgi gimana kalau mendengarkan saja? Apakah boleh? Silakan Bunda mendengarkan saja juga mendapatkan pahala. Insya Allah. Nah, supaya pahalanya itu berlimpah, bagaimana caranya Mas Irgi? Supaya pahalanya berlimpah, tentunya kita share kajiannya. Minimal ada satu orang yang masuk kajian link ini, kajian kalam ini akan mendapatkan pahala jariah kepada kita. Insya Allah. Sangat luar biasa. Alhamdulillah ya sehat ya Bunda ya. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah terus istiqomahkan di majelis kalam. Kita luangkan waktu ya setiap Jumat malam dan Selasa malam karena insya Allah di Ahad malam ini kalam dipajukan atau dipundurkan tidak jadi masalah, tetapi kita diizinkan oleh Allah untuk hadir di kajian ini. Itu yang paling penting. Insya Allah. Alhamdulillah, barakallah Bunda sambil mengerjakan ya seperti Ibu Kartina dari Aceh, Masya Allah sambil apa cuci ya, setrika, Masya Allah, barakallah Bu Hastin ya. Silakan Bunda ya. Oh, sambil aktivitas, sambil ngomong anak, tidak apa-apa. Penting istiqomah, sampai yang penting bareng-bareng. Alhamdulillah, barakallah, barakallah. Kajian malam ini insya Allah rutin Bunda. Setiap satu pekan ada 2 kali. Insya Allah yang belum masuk grupnya silahkan di chat di kolom komentar kita share linknya ya yang belum masuk grup kalam dan juga ayah bunda bisa apa nanti di akhir bisa bertanya kepada Ustadz Ikrar. Nah, barangkali ada materi yang kurang dipahami atau ada suatu permasalahan ataupun suatu pertanyaan di dalam hidup, nah boleh ditanyakan kepada gurunda kita. Insya Allah di akhir ada sesi Q&A ya, sesi pertanyaan dan juga ada informasi yang tentunya bermanfaat untuk kita semuanya. Insya Allah. Barakallah, barakallah Bunda, semakin istiqomah, semakin baik setiap harinya kita jadikan ya kajian online ini menjadi waktu luang yang bermanfaat. Insya Allah. Kalaupun misalnya tidak waktu luang, kita masih punya agenda, kita menyempatkan kajian, tetapi kita akan mendapatkan pahala yang betul-betul insya Allah berlimpah ya. Barakallah, barakallah Bunda, Masya Allah. Silakan yang belum absen bisa absen terlebih dahulu ya di kolom komentar sapa-sapa. Alhamdulillah, insya Allah Pak Ihsan. Sesaat lagi kita akan mulai ya. Gurunda kita dapat info dari admin, insya Allah sesaat lagi akan mulai. Namun kita tunggu beliau karena memang baru selesai sholat Isya ya di masjid tentunya. Mari kita sama-sama Bunda doakan terlebih dahulu ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka iman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allahumma rizukna ziyaratal baitikal mu'adzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli yawmin biasaniha. Ya Allah, semoga siapapun yang hadir pada malam hari ini, ya Allah, undanglah ke Baitullah, ya Allah. Yang belum pernah pergi haji, undang, ya Allah, haji tahun depan. Undang, ya Allah, haji plus. Undang, ya Allah, haji furoda, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, yang belum pernah umroh, ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini, semoga Engkau segerakan, ya Allah. Engkau berikan, titipkan rezekinya, ya Allah. Engkau izinkan berkat umroh dari arah yang tidak disangka-sangka, ya Allah. Amin, amin, ya Allah, Rabbal Alamin. Kita mulai dengan suratul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bunda.
atas doanya, atas sama-sama kita ikut doa, berdoa, karena insya Allah dari doa tersebut menjadi kekuatan bagi kita. Dan doa tersebut insya Allah akan menjadi awalan ya kegiatan yang bermanfaat kita semakin berkah. Insya Allah. Semoga yang rindu ke Baitullah Allah berangkatkan segera. Amin ya rabbal alamin. Kita sapa Amin. guruna kita. Assalamualaikum Ustaz Dikrat. Apakah sudah bisa masuk suaranya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Insya Allah. Ustaz Dikrat bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Cek cek, Alhamdulillah sudah masuk Ustaz. Masya Allah. suaranya udah masuk ya? Sudah masuk Ustaz. Masya Allah bagus. Gimana kita? Alhamdulillah. Ipti? Bagaimana kabarnya Ustaz? Sehat? Alhamdulillah, khair, khair. Alhamdulillah, insyaallah. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah Ustaz, Alhamdulillah ayah bunda kurang lebih Alhamdulillah 100 partisipan sudah hadir. Bagaimana Ustaz? Apakah bisa kita mulai? Tadi suara sudah Boleh dicek kembali Ustaz? cek cek, pakai ini gimana? Oh, Masya Allah. Alhamdulillah sudah bagus dan sudah jelas Ustaz. Masya Allah. Bisa kita mulai Ustaz? Bismillah ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik Kok ayah nggak? bunda, Bismillah, tunggu nggak nampak nih. kalau Mana? dari layar Alhamdulillah sudah nampak Ustaz Ikrar. Saya belum nampak. Ntar ya. Oh, baik. Kita tunggu sesaat lagi bunda. Oke. Bismillah. Oke, siap. Sudah nampak Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, insya Allah sudah siap, Ayah Bunda, guru kita sudah siap membersamai kita pada malam hari ini. Tentunya Irgi mengajak kembali, silahkan share-share lagi kajiannya, dan juga duduknya silahkan disesuaikan, kalau memungkinkan, siapkan catatan, insya Allah kita akan sama-sama menimba ilmu, mencas iman kita bersama Ustadz Ikrar Ansori. Kepada beliau kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعه الى يوم القيامه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد. Apa kabarnya ibu-ibu, bapak-bapak sekalian? Ya, belum ada jawaban ya. Saya tidak mendengar kecuali melihat chattingan, tulisan, ketikan. Alhamdulillah. Sehat semua kabarnya kan? Syukur kembali kita kepada Allah hari ini. Kita bisa bertatap muka lagi di ruangan majelis Zoom. Ya, semakin canggih dunia ini. Ternyata Raudhah itu ada di alam nyata, ada di alam online. Ya, majelis Zoom itu, majelis zikir itu ternyata bisa di-online-kan. Masya Allah ya, semoga ya dunia ini maka semakin kuat kita mengucapkan kalimat dahsyat Alhamdulillahirabbil alamin. Yang hari ini kita sedang bicarakan tentang dahsyatnya kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita tidak lupa untuk berselawat dan salam kepada kekasihnya Allah. Ya, dan eh, beliau sangat dicintai oleh Allah dan beliau mencintai Allah dan mencintai kita umatnya. Dia adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hari ini kita mengenal Allah, mengenal agama yang mulia.
bahkan kita mengerjakan agama itu, bahkan di antara kita sudah mendapatkan banyak manfaat dan keberkahannya, itu semua sebab adanya dan hadirnya Rasulullah SAW. Semoga ibu-ibu, bapak-bapak, seluruh ya para pemirsa kalam kajian malam, ya mudah-mudahan diizinkan Allah yang pergi untuk saya pergi ke Baitullah dan singgah kota Madinah dan berziarah ke makam Rasulullah. Bagi yang sudah tentu merindukan kembali untuk hadir, maka Allah juga mudahkan untuk yang tidak ada kata-kata yang paling bersinar cahaya kecuali ya dipanggil itu kan, hanya ala salah, sini pedagang-pedagang yang untung, pedagang-pedagang yang rugi, tinggalkan semua perdagangan kalian, datang kepadaku, ucapkan kalimat alhamdulillah. Yang untung dan rugi sama, bilang apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kalimat dahsyat itu. Tidak hanya orang beriman yang bisa kayak gitu. Bener nggak? Mana mungkin orang yang tidak beriman, dia mau datang ke masjid, sholat bilang itu. Makanya sebuah kesempatan yang luar biasa ketika Allah masih pilih kita menjadi orang yang beriman, yang masih mau menegakkan sholat 5 waktu dalam setiap keadaan. Ya bisa berdiri, duduk, duduk, berbaring, ya berbaring, telentang. Itu kan ciri-ciri orang yang alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Bapak Ibu, sahabat-sahabat dimuliakan Allah. Dan ketika kita bisa betul-betul mengucapkan kalimat ini, ya, dari hati, nanti kita akan jelaskan, maka ujungnya kedahsyatan diucapkan oleh manusia ajaib dan menghasilkan sebuah keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu Bapak, silahkan slide-nya maju mundur ya. Bolehlah, nanti kita tunggu Mas Irji atau Bang Rijal untuk menampilkan kembali ke layar kita. Masih semangat ya Bapak Ibu, jam berapa nih? Saya nggak bawa jam. Bismillah, Alhamdulillah. diingetin Mas Irji ya, diingetin waktunya. Oh ada kok, ada di handphone. 37. Bismillah, ini materi yang luar biasa ya bagi saya sih. Kalau Bapak Ibu menganggapnya biasa nggak apa-apa. Kenapa? Karena kalimat inilah kalimat yang bisa mengantarkan kita kepada kedamaian, kebahagiaan setiap kondisi dan zaman. Ya, mudah-mudahan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, silakan dibuka kembali slide-nya. Nah, tadi ada kalimat hmm, bersyukur kepada Allah. Nah, kenapa saya tulis kalimat bersyukur kepada Allah? Dulu ingat nggak Bapak Ibu? Dulu ingat nggak kita itu siapa? Terus kita itu berapa? Satu ya dulu ya, satu. Terus kita dewasa. Terus kita menikah dua ya. Terus punya anak satu, dua, pegangan, gitu ya. Kita menatap masa depan. Ini semua adalah karunia dari Allah. Satu anak alhamdulillah, dua anak alhamdulillah, menikah alhamdulillah, jomblo alhamdulillah, seterusnya dari dulu sampai dari bayi itu alhamdulillah. Tidak ada kalimat yang boleh kita tinggalkan mengucapkan alhamdulillah karena dari dulu sampai sekarang sampai di masa yang akan datang kita selalu dalam urusan Allah. Dan setiap yang Allah urus ke kita itu banyak dan kita wajib bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Kalau tidak, inna adzabi lasyadid. Begitu dahsyatnya kalimat alhamdulillah, begitu pula dahsyatnya bagi orang yang tidak mengucapkan kalimat alhamdulillah. Wah, sudah urusannya tidak selesai, dia mengeluh dengan perbuatannya, hatinya semakin galau, benar nggak? Jiwanya semakin sempit, ya kan? Terus dalam kemurungan. Ini neraka dunia. Inna azabi lasyadid. Ternyata Bapak Ibu, selama ini kita selalu memikirkan azab yang pedih itu tsunami, gempa bumi, kebakaran, penyakit. Ternyata kegelisahan dalam hati kita tidak bisa merasakan nikmatnya sholat, tidak bisa merasakan nikmatnya sakinah, mawaddah warahmah dalam rumah tangga. Itu sebuah ciri-ciri kita sudah jauh dari kalimat Alhamdulillah. Dulu waktu lihat pasangan kita, waktu masih tampan-tampannya bilang apa? Alhamdulillah ya Allah, suami saya, ya Allah. Sekarang kalimat itu masih diucapkan gak Bu? Sebab jujurlah, makin tua nih. Alhamdulillah itu istri saya, Alhamdulillah itu suami saya. Oh itu anak saya itu yang juara satu itu. Alhamdulillah itu anak saya. Tapi kalau nggak juara, ada nggak kita bilang itu juga anak saya yang nggak juara itu.
Seolah kita udah nggak mengakui dia sebagai anak karena nggak juara, karena malu, karena narkobaan misalnya. Berarti kita belum mendapatkan kalimat ajaib itu dalam porsi yang sesungguhnya. Tak apa-apa, mari kita berlatih dalam hidup sampai kita menemukan dahsyatnya kalimat ini, Bapak Ibu. Nah, ada sebuah hadis nih, ya, ada sebuah hadis. Ini sudah pernah saya sampaikan, tapi kita boleh ulang. Kalimat alhamdulillah diucapkan oleh seorang tua yang diambil anaknya oleh Allah nyawanya. Dia bilang alhamdulillah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Allah dalam kesempatan ini saya jelaskan secara singkat, Allah ya, memberikan satu istana indah untuknya, berkah kesabarannya dan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Ketika dalam kesusahan, kesulitan, musibah, diambil buah hati. Satu istana indah. Dan Allah kasih nama istana indah di surga itu namanya Baitul Hamdi. Wah, Baitul Hamdi. Bayangkan hebatnya dahsyat alhamdulillah. Ketika dapat yang gak enak bilang alhamdulillah, dapat satu surga. Namanya Baitul Hamdi. Keren gak? Keren. Tapi slide selanjutnya. Ketika Allah tidak ambil nyawa anak kita, anak dia, anak mereka, lalu anak itu tumbuh ya, cerdas, pandai, lucu, sekolah, pandai ngaji, pandai ini, bermanfaat. Alhamdulillah. Ya kan? Bermanfaat. Terus ya itu kita bisa bersamanya. Dia menjaga nama baik kita, mengharumkan nama baik ayahnya. Ya. Kemudian mungkin menyakiti kita suatu saat, mengadakan perlawanan, bahkan tidak sedikit anak-anak yang ya dalam tanda petik durhaka kepada ayah bundanya. Apakah kalimat ini tetap kita ucapkan? Diambil, marah. Nggak diambil sebagai amanah, dizolimi anaknya. Ini antara dua. Karena bersyukuran kita kepada Allah. Sudah hilang kalimat alhamdulillahnya. Dulu waktu dia belum ada hamil, alhamdulillah istri saya hamil. Sudah 3 tahun. Begitu lahir, kamu ngerepotin aja nih, nggak bisa tidur saya gara-gara anak ini. Waduh, sudah berubah alhamdulillah. Padahal kalau alhamdulillah itu terus menerus sampai di suasana nggak nyaman pun yang dibuat anak kepada kita, kita tetap memuji Allah. Kalau anak itu berhasil, manfaatnya sampai kita wafat pun akan mengalir kepada kita. Bahkan anak seperti itu bukan hanya bisa memberikan satu surga, tapi bisa mengajak semua anggota masyarakat, keluarga terdekat, ayah bundanya ke dalam surga. Jannatu adnin waman solaha ya. Jannatu surga adnin itu untuk orang-orang yang soleh, anak-anak soleh, bapak-bapak soleh. Nanti dia bisa ngajak anaknya, ayahnya, bundanya, neneknya, kakeknya ke dalam surga. Jadi apapun kondisinya, dikasih anak atau tidak dapat anak, ikhlas dengan kondisi tidak diberikan keturunan misalnya, maka dua-duanya mendapatkan kebahagiaan kalau dua-duanya dengan kalimat alhamdulillah. Jadi yang nggak dapat kalimat alhamdulillah nanti dia bisa bersama di surga. Yang dapat bisa lebih ramai. Jadi semuanya dapat nikmat. Enak ya jadi orang beriman, pilihannya cuman surga, nggak ada neraka. Tapi kita banyak memilih neraka. Sebenarnya orang beriman tuh harusnya lebih tenang, ya, karena punya Allah, karena yakin sama Allah. Beda sama yang lain. Ya, Bapak Ibu, silakan dilanjutkan slide-nya. Ya, kita singkat hari ini. Ada yang ingin saya jelaskan bahwa alhamdulillah itu adalah ra'sus syukur. Alhamdulillah itu ketuanya syukur, kepalanya. Jadi kalau ingin menandai kita bersyukur atau tidak dengan sebuah keadaan, maka kalimat inilah penentunya. Tapi kalimat ini bukan semata-mata diucap di lisan kawan-kawan. Dia akan menjadi dahsyat kalau ucapan itu diucapkan dari hati yang paling dalam. Dari hati yang paling dalam. Syukur itu amalan batin, bukan amalan lisan. Syukur itu dari sini, baru terucap di sini. Syukur itu sama dengan cinta kepada Allah, baru terucap kalimat cinta di lisan. Nanti baru kita bicara tentang pembuktian.
Kalimat ini akan terucap betul-betul dari hati karena bersyukur kepada Allah dan yakin ini adalah yang terbaik saat ini untuk kita. Pokoknya Allah itu pembuat skenario yang paling baik. Apapun yang Allah tetapkan dalam takdir hidup kita hari ini, berarti itulah yang terbaik. Maka tugas kita cuma satu, alhamdulillah. Kita nggak tahu di balik ini ada apa di sana. Kenapa Allah buat ini sama kita? Kenapa Allah sempitkan rezeki sama kita? Ya, kalau lapang, orang mudah mengucapkan alhamdulillah. Tapi kalau sempit, disinilah kedahsyatan itu. Ya. Orang dapat nikmat, ucapkan alhamdulillah, dahsyat, dia akan diberi tambahan oleh Allah. Tapi kalau ada orang yang disempitkan nikmat, dia tetap bilang alhamdulillah, disitulah Allah tambah jatuh cinta kepada kita. Makanya pernah ada ungkapan kan bahwa Allah cinta dalam hadis qudsi kepada orang-orang kaya yang dermawan gitu ya, Bu ya. Tanda dia bersyukur kan? Kaya bagi-bagi, tapi Allah lebih cinta kepada orang fakir yang dermawan. Jadi kerenan mana nih, Bun? Orang kaya ngasih 100 juta, hartanya 3M. Sama orang miskin, ya, hartanya 500.000, dia ngasih 100.000. Mana lebih hebat? Mana lebih dermawan? Gak ada yang jawab. Mana lebih dermawan? Mana yang lebih tinggi rasa syukurnya? Yang fakir. Karena persentase dari hartanya itu 1/5. Jadi kita jangan bangga sebagai orang yang diamanahi kekayaan, kita bilang alhamdulillah, kita sedekah, ya boleh bangga sih, tapi bisa jadi ada lagi yang lebih hebat dari kita ya tentang sedekah ini. Mungkin kita yang lebih terekspos media ya. Tapi ada orang yang tidak terekspos media yang dia mengerahkan tabungannya untuk membantu tetangganya yang sedang operasi. Kita nggak pernah tahu. Maksud saya begini, ketika dikasih ya teruslah berlomba-lomba dalam kebaikan ini dengan ucapan alhamdulillah. Tapi yang paling dicintai Allah ketika kita dalam kesulitan, jangan lupa ya, kamu tetap memberikan yang terbaik. Allah cinta kepada orang miskin yang rendah hati. Tapi Allah lebih cinta kepada orang kaya yang rendah hati. Jadi kalau bicara rendah hati, itu dahsyatnya itu ya orang kayanya rendah hati. Allah cinta kepada orang tua yang taat. Tapi Allah lebih cinta kepada anak muda yang taat. Nah, jadi kita kaitkan kembali dengan kalimat alhamdulillah. Bahwa ya orang-orang yang mengucapkan alhamdulillah, ya mengucapkan alhamdulillah tapi dalam keadaan sedang bebek saja, itu ajaib. Tapi jauh lebih ajaib dan lebih dahsyat ketika dia sedang tidak bebek saja, dia tetap mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Bapak, sedikit kita naik sedikit. Ya. Jadi ketika bicara syukur, maka kita bicara alhamdulillah. Dan ternyata alhamdulillah itu adalah ra'syus syukur, ketuanya syukur. Nah, bismillah ya. Bapak Ibu di sini sedang padam lampu nih. Ya, padam padam apa? Mudah-mudahan kita punya biasanya kalau di sini mati lampu beberapa menit sinyal hilang, tapi mudah-mudahan doakan ya, saya akan percepat saja. Saya di desa, di kampung, jadi satu tower itu memang tidak ada mesinnya. Nah, mudah-mudahan bisa bertahan sampai beberapa menit ya, insya Allah. Izin Mas Irji ya. Nah, mudah-mudahan kita doakan ini baterai saya cukup penuh, nggak masalah. Kita bisa tetap lanjutkan. Bismillah. Masih bisa dengar Ibu Bapak? Masih dengar Ustadz. Ya, bismillah. Baik. Wajah saya masih nampak nih. Nggak nampak Benar ya? Mas Ustaz. Masih ya? Ya, Masih nampak Ustaz. hidungnya ya? Alhamdulillah. Silakan. Bismillah. Baik, baik. Kita percepat saja kalau begitu. Mudah-mudahan sinyalnya masih ada. Bismillah. Nah, jadi Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masuk slide berikutnya. Nah, ternyata bagaimana caranya supaya kalimat alhamdulillah ini benar-benar keluar dari hati saat dapat nikmat, apalagi saat tidak dapat nikmat. Maksudnya dalam tanda petik
kita menganggap sedang dalam kesusahan, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, gitu. Gimana caranya? Maka slide selanjutnya adalah kita semua sudah paham dan baca Quran surah Al-Kautsar. Kita sering baca dalam salat nih, surah Al-Kautsar, ya kan? Inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan nikmat kepadamu dengan jumlah yang banyak. Jadi ketika tadi kita bicara dapat sedikit, dapat banyak, ternyata tidak ada di antara hamba Allah itu yang dapatnya sedikit. Nah, semua dapatnya banyak gitu. Bapak Ibu, masih nampakkah? Ya. Tidak ada kita itu yang dapat sedikit gitu. Jadi jangan dikata kenapa nggak bilang alhamdulillah. Saya nggak dapat gitu atau saya dapatnya sedikit gitu. Antrian gitu kan panjang begitu ketiba jurusan kita, saya nggak kebagian sudah habis gitu ya. Atau saya cuma dapatnya minyak goreng gitu. Mereka dapat semua gitu. Iya kan? Nah, sebenarnya ini yang membuat orang itu tidak mau mengucapkan alhamdulillah. Karena dalam hatinya ada perbedaan antara banyak dan sedikit. Sedangkan Allah tidak pernah memberi sedikit. Ulangin Bu, Allah tidak pernah memberi sedikit. Setiap pemberian Allah itu banyak. Bahkan kalau bisa dikaitkan ternyata sebenarnya hari ini kalau ingin mengucapkan alhamdulillah jangan lihat berapa jumlahnya, tapi lihatlah siapa yang memberikannya. Siapa yang memberikan nikmat kepada kita selama ini? Allah. Udah ingat aja Allah. Dan Allah bilang, Inna a'tainakal kautsar. Ini banyak. Jadi 2.000 itu banyak. 20.000 itu banyak. 2 miliar itu banyak. Semuanya banyak. Bahkan Allah tantang kita semua untuk bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Siapa yang bilang aku kasih sedikit? Siapa yang aku bilang aku kasih kurang? Silahkan mereka hitung. Maka latuh suha kata Allah. Mereka nggak bisa ngitungnya. Coba ibu saya ajak hitung. Kira-kira insinyur pertanian sehebat-hebatnya dia. Ketika ditanya kepadanya berapakah jumlah pohon kelapa yang ada di kampungnya. Kira-kira dia bisa jawab nggak Bu Kartina? Insinyurnya yang pintar itu. Yang ijazahnya asli loh. Profesor dia. Saya kira dia nggak bisa sanggup menjawab angka pasti berapa pohon kelapa yang ada di kampungnya. Tidak Itu pohon mampu, kelapa, Ustadz. belum yang lain. Inilah keterbatasan manusia. Siapa bilang sedikit? Nah itu ya. Kalau guru saya bilang, kalau seluruh presiden dikumpulin di satu meja, Donald Trump, ya, Prabowo, terus ditanya nih, kamu berapa penduduk warga negaramu yang kamu pimpin sekarang? Itu berapa? Nggak bisa jawab. Atau ditanya lagi, berapa laki-laki, berapa perempuan? Oh, lebih nggak bisa jawab lagi. Berapa suku bangsa ini? Lebih nggak bisa jawab lagi. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Nikmat yang bisa dihitung aja kamu nggak bisa ngitung. Bagaimana lagi dengan udara yang kita hirup? Belum bagaimana lagi nikmat iman. Wah, ibu-ibu hari ini kita nggak usah hitung-hitungan sama Allah. Maka hari ini apa aja yang Allah berikan itu banyak. Bukankah hidup ini juga banyak? Berapa banyak maaf kawan-kawan kita yang hari ini sedang bertahan hidup dan mengeluarkan banyak dolar untuk hidup. Bukan untuk sehat, untuk hidup. Wah, ya, menghabiskan tanahnya, sawahnya untuk hidup. Berarti hari ini kita hidup saja sudah banyak. Walaupun di dompet masih sedikit uangnya. Itu masalah kecil. Maka kalau kita ingin betul-betul menjadi orang yang mendapatkan dahsyatnya Alhamdulillah. Hari ini yakinilah bahwa Allah yang kasih nikmat sama kita. Dan Allah nggak pernah ngasih sedikit. Nah makanya ada lagi tuh hadis-hadis mengatakan. Supaya kamu bersyukur lihat ke bawah ya. Itu kan Iya, itu Allah udah ajarin tuh. Lihatnya jangan ke atas karena kalau ke atas nggak pernah cukup. Tapi kalau ke bawah kita udah hebat banget. Lihat orang yang cacat kita tidak ya. Ini nggak usah bicara uang, nggak usah bicara yang lain. Lihat orang yang apa namanya yang kehilangan kita masih punya dan seterusnya. Lihat ke bawah maka kita akan menyatakan inna a'tainakal kautsar. Allah nggak pernah ngasih sedikit. Dan banyak nikmat-nikmat lainnya. Sehat gak bisa diukur. Gak bisa dihitung, udara berapa tabung juga nggak usah dihitung. Artinya apa? Hari ini qanaah, terimalah semua nikmat Allah dan nikmat Allah tidak ada yang sedikit. Semuanya banyak. Yang kedua, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, silahkan slide selanjutnya. Semoga sinyal masih ada ya. Nah, Bapak Ibu pasti sudah hafal ayat kursi ya. Nah, saya sedikit ingin mengingatkan kita dengan Allah. Ternyata
untuk menjadi orang-orang yang bisa mendapatkan kedahsyatan kalimat alhamdulillah, dan betul-betul kita keluarin dalam hati kita bahwa kita punya keyakinan semua nikmat dari Allah, dan tidak ada nikmat yang sedikit, semuanya banyak, sehingga semuanya wajib diucapkan alhamdulillah. Hari ini Allah kasih satu paket makanan dengan harga 50.000, alhamdulillah. Besok 20.000, alhamdulillah. Semua nikmat sekecil apapun itu adalah nikmat yang besar. Bukankah bagi orang-orang daerah Gaza ketika mereka kehausan, dia beberapa tetes air yang bersih pun mereka anggap banyak, karena mereka menganggap itu adalah karunia dari Allah. Maka sebenarnya tidak ada yang sedikit, Bapak Ibu. Maka hari ini Anda berbahagia, hari ini Anda mendapat nikmat yang banyak. Maka kita wajib mengucapkan alhamdulillah. Dan dalam memberikan nikmat itu ternyata semuanya itu berasal dari Allah. Bapak Ibu, supaya hari ini kita betul-betul mendapatkan dahsyatnya alhamdulillah, kita yakini bahwa semua yang kita miliki hari ini ternyata pemberian Allah yang banyak. Bukan hasil ikhtiar kita selama ini. Bukan hasil tenaga dan kerja keras kita. Pada hakikatnya itu semua milik Allah. Ketika keyakinan ini ada bahwa kita tidak pernah memiliki apapun, maka kita ingat kepada Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Sampai di situ. Allah menyatakan dirinya tidak ada Tuhan selain Dia. Tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah, yang hidup kekal abadi dari dulu sampai kapanpun tidak akan pernah mati. Al-Qayyum, dan terus menerus mengurusi hambanya. Jadi Allah yang ngurusin saya dari dulu saya tidak ada sampai saya ada di rahim ibunda saya, sampai saya besar, sampai saya lahir dengan selamat 1984, sampai hari ini 42 tahun, itu semua saya dalam urusan Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa yang membuat lisan kita enggan mengucapkan alhamdulillah? Apa karena sedikit? Apa enggak dulu kamu dah kasih nikmat yang banyak? Kamu sudah lahir dengan selamat. Itu anak orang lahir langsung meninggal. Itu anak orang lahir cacat. Kalau ini kita ingat-ingat keberadaan Allah di dekat kita. La ta'khudhu sinatu wala naum. Lebih jauh dari itu Bapak Ibu. Yakinlah bahwa Allah itu selalu dalam urusan kita. Allah itu mengurus urusan kita semuanya. Tidak sedetik pun dia tinggalin kita. La ta'khudhu sinatu wala naum. Dalam mengurusi hambanya, dia Allah tidak pernah mengantuk. Apalagi tidur. Dan kita yang menikmati nikmat Allah, kerjaan kita ngantuk, tidur. Habis makan ngantuk, tidur. Capek jalan-jalan ngantuk, tidur. Kata Allah, silahkan tidur. Karena aku tidak tidur. Bapak Ibu, ketika kita tidur itu kita mendapat nikmat yang banyak enggak? Ternyata bangun dapat nikmat walaupun belum dapat duit. Tidur aja udah jelas nggak dapat duit, itu adalah nikmat yang besar. Bukankah Bapak Ibu orang nggak bisa tidur gelisah? Hari ini ibu-ibu masih bisa tidur? Ada niat tidur nanti malam? Maka hari ini kita adalah orang-orang yang wajib mengucapkan alhamdulillah. Jadi nggak usah lagi lihat isi kantong, apalagi kantong kita dibandingin dengan kantong orang. Jangan lihat isi rekening, apalagi dibandingkan dengan rekening istri orang. Ya kan? Makanya slide selanjutnya Mas Irji, biar cepat kita selesaikan Mas Irji. Saya khawatir nih. Nah, inilah kalimat alhamdulillah itu. Bapak Ibu, kalimat alhamdulillah itu ternyata adalah kalimat hamdalah. Hamdalah, para mufassir menyatakan bahwa hamdun kalimat aslinya. Hamdun itu adalah pujian yang diberikan seorang hamba kepada Allah atas nikmat yang ia peroleh. Nah, ini saya mau langsung jelasin ya. Ada 4 tahapan. Klik aja semuanya Mas Irji. Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu yang mana nih? Nah, tingkat yang paling mudah mengucapkan alhamdulillah adalah ketika kita dapat nikmat, orang lain dapat nikmat. Kira-kira mudah nggak? Saya dapat beras, ya, Ramos, tetangga juga dapat beras Ramos. Senang ya? Sama-sama dapat ya? Alhamdulillah. Iya. Ya, Alhamdulillah. kalau nggak alhamdulillah udah parah lah itu ya. Nggak bersyukur lah itu ya. Yang kedua, kita dapat, orang lain tidak. Masih bisa nggak Bu Kartinah bilang alhamdulillah? Masih ya? Yang penting aman lah, saya lah. Orang lain ya nanti lah itu. Alhamdulillah ya Allah saya dapat, anak saya lulus. Walaupun anak tetangga belum lulus ya Bunda Anis. Kita masih bisa ya Alhamdulillah ya. Oke. Lebih dahsyat lagi. Nomor 3, kita tidak dapat. Orang lain juga nggak dapat. Sama-sama yuk Alhamdulillahnya. Untung ada kawan sama-sama nggak dapat ya. Alhamdulillah lah gitu ya. Alhamdulillah ya, untung ada kawan kalau. Nah, yang keempat, Bapak Ibu, ini yang paling berat. Disinilah dahsyatnya. Kita hari ini nggak dapat, mereka dapat. Apa Ibu Bapak bilang? Oh alah, harusnya saya. Kok dia?
Benar nggak? Nah, ini dahsyatnya alhamdulillah. Inilah kalimat hamdun. Bahwa ternyata pujian itu bukan ketika kita dapat. Ya? Bukan ketika kita dapat. Kita nggak dapat pun kalau kita melihat orang sedang dapat nikmat, yang kita ucapkan adalah Alhamdulillah, tetangga saya beli mobil baru. Saya masih naik Honda Vario, nggak apa-apa. Alhamdulillah, anak tetangga saya lulus. Anak saya Allah izinkan tidak lulus sekolah di sekolah biasa aja. Alhamdulillah, inilah manusia-manusia yang dahsyat karena dia tidak melihat apa yang Allah berikan, tapi dia melihat semua yang Allah takdirkan yang terbaik dalam hidupnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah rahimakumullah. Selanjutnya, terakhir, eh, kesimpulannya. Tek, klik sekali lagi terakhir. Nah, ini PR ya, Ibu Bapak hari ini ada PR bacanya surah Luqman ayat 12 di rumah ya. Bahwa yang kedua surah Ibrahim ayat 7. Orang-orang yang mengucapkan kalimat ajaib alhamdulillah yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah karena dia percaya dan yakin bahwa apa yang Allah berikan itu adalah yang terbaik. Baik bentuknya sesuatu yang tidak nyaman kepada sesuatu yang nyaman. Semuanya sama bagi orang yang beriman. Dan orang-orang yang seperti itulah orang-orang yang akan mendapatkan keajaiban-keajaiban. Apa bentuk keajaibannya? Mungkin Allah akan berikan jalan keluar. Mungkin Allah akan berikan solusinya. Mungkin Allah akan kabulkan, Allah tambahkan nikmatnya. Tapi jalan keluar yang kedua bisa jadi Allah nggak kasih solusinya. Allah belum aminkan, Allah belum kabulkan cita-citanya, doa-doanya. Tapi dengan itu mungkin juga bukan belum Allah tambah kuantitasnya seperti apa yang dia inginkan. Tapi dengan alhamdulillah setidaknya dia punya harapan, dia punya ketenangan, dia tidak gelisah, dia punya kelapangan dada dan dia tetap bahagia dalam kondisi itu. Maka siapakah orang yang bersyukur itu? Orang yang bersyukur itu adalah orang yang menggunakan nikmat, banyak atau sedikit, ya, apapun bentuknya, berapapun jumlahnya, dalam rangka dia mengabdikan dirinya kepada Allah. Dia pakai tenaga yang tersisa untuk ibadah. Dia pakai uang berapapun untuk ibadah. Tidak ada yang tersisa. Itulah makna syukur yang sesungguhnya. Maka syukur itu mengucapkan kalimat alhamdulillah. Bukan nunggu kaya. Bukan nunggu berhasil. Bukan nunggu lulus. Bukan nunggu menikah. Bukan nunggu punya anak. Bukan nunggu besok. Bukan nunggu. Tapi hari ini untukmu nikmati syukuri. Dan jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat alhamdulillah lah yang harus kita ucapkan setiap hari, setiap saat dalam kondisi apapun. Dan insya Allah inilah kalimat ajaib yang Allah berjanji dalam Al-Quran. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur menggunakan nikmatku yang kuberikan dengan tidak melihat berapa jumlahnya, tapi akan memaksimalkan untuk kebaikan beribadah kepadaku, maka aku akan berikan tambahan. Kalaupun nggak aku tambah kuantitasnya, aku akan berikan tambahan keberkahan dalam hidupmu, yaitu ketenangan, hatimu tambah tenang, jiwamu tambah lapang, dan kamu tambah merasakan kebahagiaan dengan yang kutitipkan itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kita semua selamat dari azab karena Allah mengancam orang-orang yang tidak mengucapkan alhamdulillah dengan inna azabi lasyadid. Azabku sangat pedih. Azab yang pedih itu bukan hanya tsunami, hilangnya motor dari parkiran dan sebagainya. Tapi yang lebih dari itu adalah masih punya semuanya tapi tidak merasa bahagia. Masih bersama suaminya tapi tidak merasa sebagai istrinya. Masih bersama anak-anak tapi hatinya tidak tenang. Inilah sebenarnya azab. Dan mudah-mudahan ketika kita ada memiliki azab-azab seperti itu, maka hari ini ucapkan alhamdulillah. Ketika ketemu anak-anak, bersyukurlah bertemu dengan mereka. Hargai mereka, ya sayangi mereka, berikan yang terbaik untuk mereka. Rubahlah semua sikap-sikap buruk kita. Karena apa? Karena selama ini kita prasangka buruk kepada Allah. Akhirnya kita prasangka kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Maka buruklah keadaan kita. Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita tutup ya dengan sama-sama bermunajat kepada Allah karena kita yakin bahwa selama ini kita lebih banyak kufur kepada Allah daripada syukurnya. Supaya kita jauh daripada azab Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Mas slide-nya. Bapak Ibu, mari kita tunjukkan bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pandang jiwa kita sendiri yang selama ini salah dalam melihat nikmat Allah. Kita selalu melihat nikmat Allah itu dengan angka kok sedikit bentuknya. Kenapa ini?
kita telah berprasangka buruk kepada Allah. Sehingga lisan kita ini berat bilang alhamdulillah. Seolah-olah Allah bilang, loh kamu kenapa nggak bilang alhamdulillah? Kenapa kamu lupa kemarin kamu kukasih ini? Sekarang kamu masih hidup. Kita sering lupa sama Allah Bapak Ibu. Maka hari ini yuk ingatkan kembali ingatan kita kepada Allah. Ternyata hari ini kita tambah yakin bahwa nikmat itu tidak ada yang sedikit. Kita salah selama ini. Makanya hidup kita tambah susah. Kita telah menentang Quran surah Al-Kautsar. Allah bilang banyak, kita bilang dikit. Allah bilang ini yang terbaik, kita bilang tidak. Aku maunya yang itu. Kita mengikuti hawa nafsu kita. Padahal kita dalam urusan Allah. Masa depan kita di tangan Allah. Zolim kita kepada diri kita sendiri. Ternyata yang mengazab diri kita dalam ketidaktenangan, kegelisahan, dan kesempitan adalah diri kita sendiri yang penuh dengan kekufuran. Yang tidak mau bilang alhamdulillah. Yang nggak percaya kepada Allah. Yang selalu mengukur nikmat dengan materi dan kuantitas jumlah. Sesuatu material yang nampak di kasat mata. Pada di balik itu banyak nikmat-nikmat Allah yang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Maka hari ini yuk kita Bapak Ibu munculkan kembali rasa-rasa itu. Supaya kita mampu mengucapkan kalimat ajaib. Kalimat yang dahsyat. Alhamdulillah. Dan supaya kita bisa mendapatkan tambahan nikmat dan keberkahan dalam hidup yang sangat sementara ini. Hidup yang sebentar ini. Hidup yang tidak lama ini. Sama-sama kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah ya Rabbana. Dalam kajian singkat di malam ini ya Allah, kami betul-betul merasakan ya Allah sebuah kesalahan ya Allah. Bahwa kami menganggap bahwa kalimat alhamdulillah itu ketika dapat nikmat. Nikmat yang menurut kami jumlahnya banyak seperti apa yang kami inginkan. Kami lupa ya Allah bahwa semuanya nikmat. Semuanya darimu. Semuanya engkau yang pilihkan. Kami lupa siapa diri kami ya Allah. Kami menentukan masa depan kami. Kami mengenyampingkan engkau ya Allah. Pantas hidup kami semakin hari semakin tidak nyaman. Padahal tabungan kami bertambah. Kami gak bersyukur ya. Karena kami banyak hitung ya Allah. Kami perhitungan ya Allah. Bahkan kami selalu bilang kepada ya Allah, kami sudah beramal, kami sudah sholat, kami sudah tahajud. Bahkan kami menghitung-hitung amalan kami untuk kami sandingkan dengan nikmat-Mu ya Allah. Betapa buruknya jiwa kami ya Allah. Berapa jahatnya kami kepada diri kami sendiri. Ampuni dosa kami ya Allah atas kekufuran kami selama ini, atas kesalahan kami selama ini memandang nikmat-Mu. Allahu Akbar. Kau maha besar ya Allah. Ampuni dosa kami yang besar ini ya Allah. Mulai hari ini kami ingin merasakan ketenangan dalam hati kami. Dengan apa yang Kau berikan. Kami ingin mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan dalam hidup ini ya Allah. Dengan apa yang Kau takdirkan dan titipkan kepada kami. Ya Rabb, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Golongkan kami dalam golongan hamba-Mu yang selalu ingat kepadamu, yang bersyukur kepadamu dan berbuat baik sepanjang hidup kami dalam ibadah kepadamu. Berikan harta kami, umur kami, anak cucu kami, jabatan yang Kau titipkan kepada kami sebagai sarana kami untuk bersyukur kepadamu ya Allah. Jangan jadikan itu membuat kami lambah kufur kepadamu ya Allah. Ya Rabb, berkahi acara ini ya Allah, berkahi majelis ini. Jadikan majelis ini penuh dengan hidayah untuk merubah kami dari kufur menjadi syukur. Ampuni dosa kami ya Allah, bimbing kami terus ya Allah, supaya bisa betul-betul mengingat Engkau di mana saja kami berada. Ya Rabb, Rabbi zidna ilma warzuqni fahma amalan soleha. Betapa buruknya kami karena tidak ada ilmu yang bertambah untuk kami. Bagaimana kami bisa menjadi orang-orang yang bersyukur. Jadikan kami orang-orang yang beriman kepadamu ya Allah, yang penuh syukur. Supaya kami mendapatkan keberkahan-keberkahan dalam kehidupan kami. Harapan-harapan yang indah di masa depan kami.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalaulah memang ya Allah bahwa masalah kami tidak selesai karena kekufuran kami, maka kami berdoa seperti doanya Nabi Yunus, ya Allah, yang kau akhirnya keluarkan dari kegelapan. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah yang memberikan nikmat kepadaku. Nikmat yang paling cocok untukku ya Allah. Subhanak, Maha suci Engkau dari kesalahan memberikan nikmat seperti yang kami anggap, yang kami duga ya Allah. Inni kuntu minadh zalimin. Sungguhnya kamilah yang sedang menzalimi diri kami sendiri. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, berkahi pertemuan ini, jadikan pertemuan-pertemuan yang bermanfaat dalam hidup kami dan merubah kami menjadi orang-orang yang bersyukur, yang selalu mengucapkan alhamdulillah dalam setiap keadaan yang kau takdirkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ibu Bapak, sudah nyala kembali. Ya, mudah-mudahan ini yang sebenarnya Allah inginkan, kita tidak juga berlama-lama, tapi mudah-mudahan kalimat alhamdulillah itu betul-betul sudah bisa kita dalamkan, kita ucapkan, dan betul-betul keluar dari hati, bahwa hati kita betul-betul meyakini bahwa kita tidak punya apa-apa, semua adalah titipan Allah, dan semua yang dititipkan tidak ada yang sedikit, semuanya banyak. Kalau sudah banyak, maka kita selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah meridhoi kita semua. Semoga Allah menyayangi kita semua. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bersyukur, yang selalu menyebutkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya kira cukup Bapak Ibu, mudah-mudahan kemarin digagal pertemuan kita, hari ini Allah izinkan ya di malam Senin, tapi Bapak Ibu masih punya kesempatan. Terima kasih sudah membersamai di kajian kalam ya, kajian malam yang disponsor oleh Wakaf Peradaban Internasional. Semoga kita semua bisa ikut serta dalam mewakafkan sebagian harta kita sebagai bentuk syukur kita atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Berkah selalu, mohon maaf Ibu Bapak, Ayah Bunda, bukan mengguri, bukan mengajari, singkat semoga bisa bermanfaat untuk saya dan kita semua, dan sambutlah kehidupan kita mulai hari dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf, terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq hidayah ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Lalu. Baik, Ayah Bunda, Bapak semuanya, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Insya Allah sebelum kita tutup, izinkan Irgi menyampaikan informasi yang bermanfaat untuk kita semuanya. Silakan, Mas Rizal. Baik, mohon menunggu sebentar, Ibu Bunda semuanya. Kita cari keberkahan di akhir majelis kita. Jadi kita sama-sama simak video berikut ini. Silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di Yatim Village santrinya terus bertambah. Tentu harus lebih banyak lagi juga tempat untuk mereka tinggal. Dan alhamdulillah yang di samping saya ini asrama Ikhwan, ditempati kurang lebih 50 santri. Dan tentu itu belum cukup. Dan beberapa hari yang lalu, tepat di belakang bangunan ini, teman-teman ya,
ada satu rumah yang pemiliknya nawarin dengan harga 350 juta, tapi alhamdulillah deal di angka 300 juta, tepat di belakang asrama santri Ikhwan sekarang. 300 juta untuk pembebasan, dan RAB kasarnya 350 juta kurang lebih untuk pembangunan, insya Allah 3 lantai. Akan ditempati apa? Insya Allah akan ditempati santri SD yatim Ikhwan, insya Allah. Kurang lebih targetnya minimalnya 30 santri tinggal di situ. Maka dibutuhkan dana kurang lebih 650 juta untuk pembebasan dan pembangunan. Besar harapan saya orang-orang yang lihat video ini, terutama yang hadir di Connect Bandung, bisa berkontribusi untuk membahagiakan anak yatim. Banyak orang yang untuk tempat tinggal di dunia aja mereka sampai bela-belain nyicil, padahal kalau mereka meninggal rumah itu jadi warisan yang belum tentu jadi keberkahan, malah jadi rebutan biasanya. Mudah-mudahan untuk teman-teman yang lihat video ini bela-belain wakaf. Kenapa? Karena rumah di surga lebih kekal. Betul ya? Insya Allah siapapun yang lihat video ini mudah-mudahan mau patungan, mau 1 juta, mau 10 juta, berapapun, insya Allah akan jadi bekal abadi untuk nanti di akhirat. Terima kasih. Saya Angga Jasa Putra, pelayan anak yatim di The Yatim Village. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Baik, ayah bunda semuanya, apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, wakaf, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Maka izin ayah bunda semuanya, abang kakak, untuk kami mengajak kita sama-sama bangun ya rumah kita di surga dengan sama-sama mendukung wakaf Yatim Village, ya, pembangunan asrama The Yatim Village yang Ikhwan. Silakan ayah bunda bisa di capture ataupun di foto ataupun di screenshot. Silahkan bisa kita sama-sama berwakaf ya. Minimal bisa 50.000, kalau tidak 50.000 sekemampuan kita, bisa lebih daripada itu. Semoga di awal bulan yang baik ini Allah berikan keberkahan kepada kita. Silakan Bunda bisa ke rekening 954 4444 449 dengan nama Wakaf Yatim Village. Kami doakan QRIS-nya bisa dirgi. Mohon maaf Bunda, mungkin untuk QRIS belum ada, hanya ada nomor rekening. Mungkin Irgi izin tuliskan kembali 954 444 449 SI Wakaf Yatim Village. Silakan bisa disalin oleh ayah ataupun oleh bunda, semoga menjadi amal jariah. Sudah di SS. Terima kasih Bu Susan, barakallah. Semoga apa yang kita berikan untuk agama Allah, anak-anak yatim, anak-anak langit, kita sering sapa akrabnya, anak-anak langit yang tidak punya orang tua, sudah meninggal, ibu ataupun ayahnya, ada yang dua-duanya, maka kita sebagai orang tua bagi mereka, orang tua online. Kalaupun misalnya ya Bunda pengen hadir langsung ke Yatim Village, boleh, karena Ustadz Dedi ataupun Coach Dedi sudah pernah ataupun bahkan sering mampir ke Yatim Village. Silahkan ke Bogor, insya Allah terbuka, bahkan insya Allah kita jamu ya Bunda. Barakallahu fikum, nanti sebutkan saja saya adalah jamaah kalam di Wakaf Peradaban Internasional. Insya Allah disambut oleh Kak Angga. Barakallahu fikum. Alhamdulillah bisa berkontribusi. Terima kasih Bu Titik. Kami ucapkan barakallah kepada ayah bunda. Jazakumullah khairan katsiran. Sama-sama kita doakan gurunda kita Ustadz Ikrar Ansori yang telah membersami kita malam hari ini. Semoga senantiasa sehat walafiat. Allah berikan keberkahan dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, mari kita izinkan untuk ayah bunda. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, 1 ataupun 2 pertanyaan yang lewat mic ataupun misalnya lewat chat, ada? Kalau tidak ada, boleh 1 ataupun misalnya dari ayah atau bunda yang ingin menyampaikan tadi dapat apa saja, silahkan. Ada? Baik, perwakilan dari Pak Imam sebagai penutup. Assalamualaikum Ustaz Ikrar. Apakah boleh kita apakah apakah boleh kita sedekah karena mengharap balasan dari Allah? Hukumnya apa? Silakan Ustaz.
Ya, Allah yang sebutkan dalam Al-Quran kan surah salah satunya surah Al-Baqarah 261. Ya Allah yang bilang ganjarannya memang dariku ya. Jadi supportnya eh, memang Allah yang memberikan ganjaran. Jadi memang harus berharap sama Allah ya bahwa Allah yang memberi ganjaran. Ingat, bukan berharap kepada orang yang kita sedekahi, gitu ya. Bukan kepada orang lain supaya orang melihat kita dan memuji kita ahli sedekah kan gitu. Tapi memang berharap sama Allah dan itulah keikhlasan. Ikhlasan itu adalah seluruh amalan termasuk sedekah ya memang berharap ke Allah. Ya, berharap balasan, berharap pahala, itulah yang disebut dengan sedekah. Pemberian yang di dalamnya ada pengharapan kepada Allah. Dan itulah keikhlasan sebenarnya karena hanya berharap kepada Allah gitu ya. Hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, Bapak Imam, Waalaikumsalam, ini saya ucapkan salam kenal juga dan semua sebenarnya adalah amal ibadah itu untuk Allah. Jadi sedekah itu memang memperlihatkan kepada Allah dan memang berharap ya Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Ya. Dan itu syariat juga tidak menentangnya. Tapi nanti di level yang akhir ya kita tidak kalau kita boleh di level yang atas ya setelah kita mengamalkan syariat maka kita bisa sampai di level tidak lagi berharap apapun kecuali ridhonya Allah gitu ya. Jadi selevel syariat itu dibenarkan ya untuk berharap ya kepada Allah. Mungkin ya dengan ini ya Allah jadi wasilahku untuk dimudahkan urusanku gitu ya. Jadi pengharapan itu bukan hanya bentuk pahala di yaumil akhir, tapi dengan sedekah kita ini ya kita berharap juga Allah akan berikan kebaikannya di dunia. Bukankah kita selalu meminta atina fid dunya hasanah? Ya, atina fid dunya hasanah itu maksudnya kita dikasih nikmat, tapi kalau bisa nikmat ini bisa membuat kebaikan buat kita gitu ya. Bahkan kebaikan buat orang ya yang kita berikan, kita sedekahi dan kita akan juga mendapatkan karena kita memberi kebaikan itu, kita juga dapat kebaikan itu. Ya, di dunia, fid dunya. Jadi tidak ada salahnya dan memang syariat mengajarkan seperti itu. Semangat terus ya mengharap kepada Allah pertolongannya, kasih sayangnya, perhatiannya ya. Bismillah, insya Allah, insya Allah. Makasih Pak Imam sudah ada mewakili jadi agak lebih ramai. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Terima kasih Pak Imam atas pertanyaannya. Alhamdulillah sudah dijawab oleh guru kita. Insya Allah sebelum kita tutup, mohon izin Ustaz untuk memberikan nasihat ataupun closing dalam urus sampai sekarang sampai di masa maka jangan sibuk lah ya karena sudah diurus sama Allah jangan terlalu takut dengan masa depan apalagi masa sekarang apalagi masa lalu ya sudah berlalu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Rasul mengajarkan kepada kita untuk berdoa untuk masa lalu jangan terlalu disedihkan, masa yang akan datang jangan terlalu dikhawatirkan. Maka untuk melepas rasa ini keduanya, maka hari ini apa yang Allah takdirkan ucapkan alhamdulillah. Sehingga kesedihan di masa lalu akan sirna dan harapan kebaikan di masa yang akan datang juga akan muncul. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertahmid memuji Allah dalam setiap keadaan. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Irji, sehat selalu. Insya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran telah meluangkan waktu untuk membersamai di kalam ini. Alhamdulillah ya Bunda semuanya, Masya Allah dengan disampaikannya Bunda kita sudah kajian malam di waktu Ahad malam ini. Insya Allah kita bertemu lagi di Selasa malam. Silahkan di setting alarmnya ya keluarga kita mohon diingatkan kita kembali lagi bersilaturahim selama di dunia insya Allah di kajian dan insya Allah kelak di surganya Allah. Amin ya Allah rabbal alamin. Kita cukupkan dengan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian beristighfar astagfirullah astagfirullah astagfirullahaladzim. Disempurnakan dengan doa kifaratul majelis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Barakallahu fikum. Kami dari Kalam pamit undur diri sampai jumpa di Selasa malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Burki. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aku Ustaz. kami izin Terima kasih Ustaz Irsi. Selalu dilahirkan dan bahagiakan selalu. Allah kabulkan semua doa dan hajat-hajatnya. Allah ampuni semua dosa-dosanya. Sehat-sehat selalu serta untuk para jamaah. Insya Allah.
Terima kasih Bunda doanya. Barakallah. Selamat istirahat Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Allah, Alhamdulillah. Silakan Bunda. Selamat istirahat. Mari kita sama-sama cukupkan dengan hitungan ketiga, tiga, dua, satu. Barakallah.